Bayangkan sejenak, kamu menggali pasir ke tengah gurun yang sunyi, dan tiba-tiba jari-jarimu menyentuh batu yang terasa terlalu halus untuk sekadar pecahan alam. Lalu muncul pola, ukiran, sebuah simbol yang tak dikenal. Kamu tidak sedang menemukan batu, tapi jejak doa. Doa yang tertanam dalam dinding kota tua yang pernah berdiri megah, lalu dilupakan zaman. Kota yang dulu bukan tempat hidup, tapi tempat suci, tempat manusia berdialog dengan langit. Ribuan tahun sebelum istilah negara atau ibu kota ada, manusia telah membangun kota, tapi bukan untuk berdagang, bukan untuk perang, bukan untuk tinggal, melainkan untuk memuja. Kota-kota ini dibentuk mengelilingi altar, candi, atau kuil. Mereka bukan kota ekonomi, tapi kota kepercayaan. Disinilah manusia pertama kali mencoba memahami dunia lewat doa, korban, dan simbol. Tapi ada sesuatu yang ganjil, karena kota-kota ini kemudian menghilang, ditinggalkan, atau lebih aneh lagi, dikubur sengaja. Apa yang membuat satu peradaban memakamkan kotanya sendiri? Mengapa begitu banyak kota suci masa lalu yang kini tertimbun hutan, pasir, atau laut? Apakah karena bencana, kutukan, atau karena manusia akhirnya takut pada apa yang dulu mereka bangun? Seperti tubuh yang menolak kenangannya sendiri. Sejarah seakan memilih untuk menutup lembaran-lembaran ini rapat-rapat, tapi jejak itu tetap ada di batu, di teks kuno, di bisikan kebudayaan yang masih tersisa. Setiap kota yang akan kita telusuri nanti menyimpan teka-teki besar. Beberapa muncul di dalam kitab suci, sebagian di peta kuno yang disensor, dan sebagian lagi baru ditemukan oleh satelit. Mereka tersebar di 5 benua, tapi punya pola aneh yang sama. Dibangun dengan presisi tinggi, berada di titik astronomis penting, dan anehnya semua berakhir tragis. Seolah ada satu pola tersembunyi yang menyatukan kota-kota suci ini dalam nasib yang sama, lahir dengan kemegahan, mati dalam kesunyian. Hari ini kita akan menggali bukan dengan cangkul, tapi dengan cerita, dengan data, dengan pertanyaan yang berani. Kota-kota suci yang terkubur ini bukan sekadar artefak arkeologis. Mereka adalah cermin besar dari hasrat manusia yang ingin menyentuh langit, tapi juga bukti bahwa saat manusia terlalu dekat dengan ilahi, sejarah bisa memutuskan untuk menghapus jejaknya. Inilah Alimedia, menelusuri kota-kota suci yang terkubur. Ada sebuah kota di lembah Sungai Indus dibangun sekitar 4.500 tahun lalu yang terlalu canggih untuk zamannya. Kota ini bernama Mohenjo-daro, yang dalam bahasa Sindhi berarti gundukan orang mati. Tapi ironisnya, nama itu baru disematkan ribuan tahun setelah kota ini hilang. Dulu Mohenjo-daro adalah jantung peradaban yang memukau dunia. Jalan-jalannya tertata rapi, rumah-rumahnya punya sistem pembuangan limbah, bahkan setiap blok memiliki sumur air bersih sendiri. Kota ini dibangun bukan dengan naluri bertahan hidup, tapi visi yang futuristik. Bayangkan saat bangsa-bangsa lain masih menggantungkan sanitasi pada sungai atau rawa, warga Mohenjo-daro sudah menciptakan drainase bawah tanah. Mereka bukan hanya tinggal, mereka hidup dengan standar yang bahkan kota-kota Eropa abad pertengahan pun belum mampu mencapai. Di tengah kota berdiri struktur yang disebut The Great Bath, sebuah kolam pembersihan spiritual yang menunjukkan betapa agama dan kemurnian tubuh menyatu dalam kehidupan mereka. Namun semakin kita menggali ke dalam kota ini, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Di tengah segala kehebatannya, Mohenjo-daro tidak punya bukti kekuasaan pusat. Tidak ada istana, tidak ada kuil agung, bahkan tidak ditemukan patung besar raja atau dewa. Seolah-olah kota ini dibangun oleh rakyat untuk rakyat, bukan untuk mengabdi pada satu sosok adidaya. Tapi justru disitulah misterinya bermula.
karena semua keajaiban ini berakhir tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda perang, tidak ada bekas kehancuran sistematis, tapi saat arkeolog menggali kota ini, mereka menemukan hal yang mengerikan. Puluhan kerangka manusia berserakan di jalan-jalan, beberapa saling berpelukan, beberapa seperti sedang berlari, sebagian tubuh masih utuh, sebagian lainnya gosong, seolah terkena panas luar biasa. Ini bukan sisa wabah biasa, ini seperti sebuah detik pembekuan sejarah. Salah satu hipotesis paling kontroversial menyebut ledakan nuklir purba. Ini bukan teori fiksi. Beberapa ilmuwan India dan Rusia pernah menyatakan bahwa tingkat radioaktivitas di beberapa area kota lebih tinggi dari normal. Mungkinkah kota ini hancur oleh senjata dari langit? Sesuatu yang mirip dengan senjata modern tapi berasal dari peradaban yang jauh lebih tua. Tentu ini belum bisa dibuktikan secara akademik, tapi teka-teki Mohenjo-daro membuka ruang spekulasi dan ketakutan. Sebagian ilmuwan lain menyebut perubahan iklim ekstrim, sungai Indus yang menyusut, atau gempa bumi yang merusak sistem air membuat kota tak bisa ditinggali. Tapi masalahnya, kenapa begitu mendadak? Kenapa tidak ada proses migrasi bertahap? Kenapa tidak ada jejak kota baru yang dibangun oleh penghuninya? Seolah-olah seluruh penduduknya musnah dalam satu waktu. Bukan pergi, tapi dilenyapkan. Ada pula kisah dalam mitologi Hindu yang menyebut tentang senjata para dewa Astra, senjata yang menghancurkan seluruh pasukan hanya dengan satu cahaya. Apakah ini hanya dongeng atau ingatan samar tentang kejadian nyata yang dikaburkan dalam mitos? Mohenjo-daro menjadi bukti bahwa kadang yang dianggap legenda bisa jadi adalah catatan sejarah yang belum diterjemahkan dengan benar. Yang paling mengganggu adalah kesunyian. Kota ini ditemukan kembali pada tahun 1920-an, tapi hingga kini tidak ada tulisan, tidak ada prasasti panjang, tidak ada kitab. Seolah-olah peradaban ini ingin dilupakan atau dipaksa dilupakan, seperti kota yang dikubur oleh waktu bukan karena kesalahan manusia, tapi karena ia telah menyentuh sesuatu yang terlarang, sesuatu yang membuat alam semesta menekan tombol reset. Dan hingga hari ini, kota itu masih ada, diam membatu. Tapi bila kamu berdiri di antara jalan-jalannya yang tertutup debu, kamu mungkin bisa merasakannya. Bukan sekadar kota mati, tapi sebuah teka-teki, sebuah pesan purba yang mengganggu untuk dibaca ulang. Mungkin sebagai peringatan. Göbekli Tepe bukan hanya reruntuhan, ia adalah tantangan bagi seluruh kronologi sejarah manusia. Terletak di dataran tinggi Anatolia Tenggara, Turki. Situs ini pertama kali ditemukan oleh para petani pada tahun 1963, tapi penggalian serius baru dimulai pada tahun 1995 oleh arkeolog Jerman Klaus Schmidt. Dan dari sanalah dunia sejarah terguncang. Apa yang mereka temukan bukan sekadar tumbukan batu kuno, tapi struktur megah, lingkaran pilar batu setinggi hingga 6 meter, disusun dalam formasi simetris, dihiasi relief binatang dan simbol misterius. Dan usia bangunan ini sekitar 11.600 tahun lalu, artinya dibangun sekitar 6.000 tahun sebelum Stonehenge dan 7.000 tahun sebelum piramida Giza. Tapi tunggu dulu, bukankah manusia baru mulai bercocok tanam sekitar 10.000 tahun lalu? Bagaimana bisa sebuah peradaban membangun struktur spiritual yang rumit sebelum mereka memiliki pertanian, kota, bahkan alat logam? Disinilah letak misterinya, seperti kata Smith dalam wawancaranya. Kita selalu mengira pertanian mendahului peradaban, tapi Göbekli Tepe membalikkan semuanya. Dibangun oleh masyarakat pemburu, pengumpul, Göbekli Tepe seolah menjadi bukti bahwa ritual dan keyakinan spiritual justru menjadi pemicu manusia untuk berkumpul, membangun, dan akhirnya bercocok tanam. Artinya, agama lebih tua dari roti, sebuah gagasan yang merombak total narasi lama dalam arkeologi. Dulu kita berpikir manusia bertani lalu punya waktu untuk membangun kuil. Kini bisa jadi manusia justru membangun kuil dulu lalu menyadari mereka harus menetap di sekitarnya.
Pilar-pilar di Göbekli Tepe tidak hanya besar, masing-masing bisa mencapai 10 ton, tapi juga diukir dengan simbol hewan yang sangat detail. Serigala, ular, burung, pemangsa, bahkan makhluk yang tidak dapat dikenali. Ada yang menyebutkan bahwa formasi ini mencerminkan konstelasi bintang dan mungkin memiliki fungsi astronomi atau spiritual. Tapi yang paling aneh adalah akhir dari kisahnya. Göbekli Tepe tidak dihancurkan oleh musuh, tidak terbakar, tidak ditinggalkan. Situs ini dikubur dengan sengaja oleh tangan manusia dengan metode yang sangat hati-hati. Setiap pilar diselimuti tanah dan puing-puing kecil, seolah mereka ingin melindunginya atau menyembunyikannya. Tapi dari apa dan kenapa? Beberapa teori menyebut bahwa masyarakat pembangunnya mengalami perubahan besar, entah karena bencana alam, konflik internal, atau kepercayaan baru. Namun teori yang paling mengganggu datang dari para arkeolog yang percaya bahwa penguburan ini adalah untuk ritual, mengubur masa lalu yang terlalu kuat, terlalu sakral, atau terlalu berbahaya untuk dibiarkan tetap terlihat. Klaus Schmidt bahkan menyebut, "It was a ceremonial closure. They knew exactly what they were doing." Itu adalah penutupan seremonial, mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Yang menarik, Göbekli Tepe tidak berdiri sendiri, situs serupa mulai ditemukan di sekitarnya, seperti Karahan Tepe, menandakan bahwa ada jaringan kebudayaan yang luas dan misterius di Anatolia kuno. Namun semua situs itu terkubur, seolah-olah zaman itu menyimpan rahasia yang disengaja, bukan hilang karena waktu, tapi disembunyikan karena sesuatu yang lebih dalam. Kini Göbekli Tepe diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Tapi situs ini bukan hanya warisan arsitektur, ia adalah lubang hitam dalam kronologi sejarah. Lubang yang menuntut jawaban, siapa yang membangunnya, dari mana mereka belajar membuat struktur sebesar itu, dan kenapa mereka menutupinya kembali. Atau mungkinkah mereka tidak membangun dari nol, tapi hanya membuka warisan yang lebih tua dari yang kita bayangkan. Teori paling ekstrim menyebut bahwa Göbekli Tepe bukan permulaan, tapi peninggalan dari masa yang bahkan tak tercatat, suatu zaman sebelum zaman. Bayangkan sebuah kota seluas Paris, tapi dikelilingi hutan lebat, bukan aspal, sunyi, megah, dan terlupakan. Angkor Wat bukan hanya sebuah candi, ia adalah jantung dari kota kuno terbesar di dunia yang pernah dibangun sebelum revolusi industri. Di puncak kejayaan pada abad ke-12, Angkor yang berarti ibu kota dalam bahasa Khmer menjadi pusat kerajaan Khmer yang membentang dari Vietnam hingga Myanmar. Wilayahnya seluas 1000 km persegi, melebihi luas kota-kota zaman itu. Tapi anehnya, tak banyak yang tahu bahwa ini bukan hanya tempat ibadah, ini adalah sebuah megapolitan kuno. Candi Angkor Wat yang kita lihat sekarang hanya puncak dari gunung es. Dengan menggunakan teknologi LIDAR atau Light Detection and Ranging, para ilmuwan dari University of Sydney dan Apsara Authority pada tahun 2012 menemukan fakta mengejutkan. Di balik rimba lebat Kamboja tersembunyi pola jalan, kanal, dan bangunan kayu dalam jumlah masif. Temuan ini mengungkap bahwa Angkor memiliki sistem irigasi dan infrastruktur yang sangat maju, termasuk jaringan bendungan, waduk atau barai, dan kanal yang mengontrol banjir dan mendistribusikan air di musim kemarau. Menurut arkeolog Darmian Evan, Angkor adalah contoh pertama dari kota hidraulik, sebuah ekosistem urban yang bergantung pada rekayasa air berskala raksasa. Namun dengan semua kejayaan itu, kenapa Angkor runtuh? Kenapa kota megah ini perlahan hilang ditelan semak dan lumut seolah tidak pernah ada? Para sejarawan ahli iklim mencoba menjawabnya. Salah satu hipotesis paling kuat adalah perubahan iklim ekstrim. Dalam jurnal Proceedings of the Nation Academy of Science, penelitian dendrokronologi atau analisis cincin pohon menunjukkan bahwa sekitar abad ke-14 hingga 15, wilayah Angkor mengalami 2 musim kemarau besar, diikuti oleh banjir hebat. Sistem air yang menjadi nyawa kota ini
yang dibangun untuk keseimbangan stabil kolaps. Seluruh saluran tersumbat, bendungan hancur, dan pertanian lumpuh. Kota pun perlahan ditinggalkan. Namun teori iklim bukan satu-satunya kisah. Ada lapisan mitos dan kepercayaan yang tak kalah kelam. Dalam naskah-naskah kuno Homer muncul kisah tentang kutukan para dewa. Raja Jayavarman ke-7 yang membangun banyak bagian Angkor disebut terlalu congkak dan mencoba menandingi keabadian dewa. Ia membangun tidak hanya candi, tapi juga rumah sakit dan universitas, tanda kemajuan luar biasa. Tapi sebagian pendeta Brahmana merasa kuasa spiritual tergeser oleh kekuasaan politik. Beberapa ahli budaya seperti Dr. Michelle Ku dari Yale menyebut bahwa kejatuhan Angkor bukan hanya soal cuaca, tapi juga konflik antara agama dan kekuasaan, antara kerajaan dan spiritual. Ketika pusat kepercayaan bergeser dari Hindu ke Buddha Mahayana, lalu ke Theravada, terjadi kekosongan legitimasi. Candi-candi Megah tak lagi dipakai, perlahan ditinggalkan, dan akhirnya diklaim kembali oleh hutan tropis. Yang paling mistis adalah fakta bahwa tidak ada catatan perang besar yang menghancurkan Angkor. Tak ada puing tembok roboh karena meriam, tak ada luka sejarah dari invasi frontal. Kota ini mati dalam senyap. Bahkan pada saat ditemukan oleh penjelajah Prancis Henry Monod pada tahun 1860-an, Angkor Wat masih berdiri kokoh, hanya dibalut akar dan tanaman menjalar. Seolah-olah alam sedang menyembunyikan rahasia dari masa lalu. Angkor Wat hari ini memang jadi destinasi wisata, tapi ia bukan hanya monumen batu. Ia adalah pengingat tentang betapa rapuhnya peradaban, bahwa yang paling canggih sekalipun di balik kemegahan terdapat pesan samar, bahwa yang dibangun dengan kejayaan bisa dilenyapkan bukan oleh musuh, tapi oleh alam, waktu, dan keangkuhan. Terletak di jantung gurun Yordania, Petra adalah salah satu keajaiban arsitektur paling mencengangkan dalam sejarah manusia. Kota ini tidak dibangun dengan batu, melainkan diukir langsung ke dalam tebing batu pasir merah muda yang memberinya julukan Kota Mawar. Tapi yang lebih misterius dari keindahannya adalah kenyataannya bahwa kota ini pernah menghilang, terkubur, tak tercatat dalam banyak peta kekaisaran Romawi. Seolah ada bagian sejarah yang sengaja dihapus. Petra adalah ibu kota kuno dari suku Nabatean, bangsa misterius yang dikenal sebagai ahli dagang dan insinyur gurun. Mereka menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dan dupa dari Arabia ke Mediterania, dan dari kekayaan itu mereka membangun kota yang megah. Tersembunyi di antara celah-celah tebing Al-Kasneh, fasad megah setinggi 40 meter yang diukir langsung dari batu. Hanya satu dari ratusan struktur yang menunjukkan betapa tingginya budaya mereka. Lebih dari itu, Petra memiliki sistem pengolahan air yang luar biasa canggih, dengan kanal tersembunyi dan waduk yang memungkinkan kota bertahan di tengah gurun tandus. Dalam jurnal Water History tahun 2011, arkeolog Dr. Susan Alcock mencatat bahwa teknologi pengumpulan air Nabatean melampaui zamannya. Mereka mengatur aliran hujan dari limbah curam ke dalam tangki bawah tanah, menciptakan keseimbangan antara kelangkaan dan kebutuhan. Petra adalah bukti bahwa peradaban bisa berkembang, bukan meski gurun, tapi karena gurun. Namun di balik kejayaannya, kota ini menyimpan misteri. Mengapa Petra ditinggalkan? Tidak ada catatan perang besar, tidak ada bencana alam masif yang menghancurkannya. Yang ada hanyalah kesunyian, hingga akhirnya ditemukan kembali oleh penjajah Swiss Johann Ludwig pada tahun 1812 dalam kondisi tersembunyi di balik pasir dan legenda. Sejarawan seperti Philip Homan menyebut bahwa setelah Petra ditaklukkan Romawi pada tahun 106 Masehi, kota ini perlahan kehilangan perannya sebagai pusat dagang. Romawi memindahkan jalur perdagangan ke laut, menjadikan Petra tak relevan. Tapi lebih dari itu, ada kemungkinan bahwa Petra sengaja dikesampingkan secara politis dan geografis. Beberapa peta kekaisaran Romawi awal tidak mencantumkan Petra sama sekali.
seolah kota ini adalah luka yang ingin dilupakan, pusat dagang tandingan yang dulu menyaingi hegemoni Roma di Timur Tengah. Dalam buku The Lost City of the Nabatean, penulis James Taylor menyatakan bahwa budaya Nabatean sangat berbeda dari tetangganya. Mereka memiliki sinkretisme agama, mencampurkan kepercayaan Arab kuno, Yunani, dan kemudian bahkan pengaruh Kristen awal. Banyak kuil mereka memiliki ikonografi misterius seperti Dushara, dewa utama Nabatean, yang digambarkan bukan sebagai patung manusia, tapi batu persegi polos. Sebuah simbol yang mencerminkan keengganan terhadap antropomorfisme yang bagi beberapa kalangan dianggap tak lazim, bahkan berbahaya. Apakah Petra bukan hanya ditinggalkan, tapi disingkirkan secara politis dan teologis? Banyak juga yang menduga Petra kehilangan fungsinya bukan hanya karena perubahan jalur perdagangan, tapi juga karena gempa besar yang terjadi pada abad ke-4 dan 6 Masehi, menghancurkan sebagian infrastruktur kota. Namun anehnya, tidak semua bangunan hancur, beberapa masih utuh, hanya tertutup pasir, seolah kota ini tak dihancurkan oleh bencana, tapi ditinggalkan oleh kehendak. Kini Petra menjadi simbol peradaban yang luar biasa, namun terlupakan. Di tengah kejayaan Romawi, Bizantium, dan kekhalifahan, Petra tidak mendapat tempat di panggung utama sejarah. Padahal ia menghubungkan timur dan barat. Kota ini dengan semua teknologi seni dan kepercayaan yang unik seolah menjadi korban dari sejarah yang ditulis oleh pemenang. Di tengah lautan berdiri kota dari batu hitam. Tak ada jejak besi, tak ada roda, tak ada hewan pengangkut, tapi batu-batu seberat gajah itu tetap sampai di sana. Bagaimana caranya? Nan Madol bukan hanya kota kuno, ia adalah teka-teki terletak di lepas pantai timur Pulau Pohnpei, Mikronesia. Komplek ini terdiri dari lebih dari 90 pulau buatan kecil yang tersusun rapi dari batu basal raksasa. Bayangkan, batu-batu ini bisa seberat 5 hingga 50 ton dan entah bagaimana disusun menjadi kanal, teras, bahkan dinding setinggi 7 meter di atas laut. Kota ini disebut sebagai Venice of the Pacific, tapi bahkan julukan itu tak cukup menggambarkan keanehannya. Tidak seperti kota pelabuhan biasa, Nan Madol tidak memiliki akses mudah ke sumber batu. Batu basal itu berasal dari gunung berapi di tempat yang jauh dan tidak ada bukti tentang jalur darat, kapal besar, atau peralatan canggih. Lalu bagaimana batu-batu itu bisa sampai di sana? Arkeolog Rufino Mauricio dari Federasi States of Micronesia yang menyebutkan dalam penelitiannya bahwa tidak ada catatan tertulis, tidak ada mitos lokal yang menjelaskan metode pemindahan batu secara teknis. Yang tersisa hanyalah legenda. Salah satu cerita suku setempat menyebutkan bahwa dua bersaudara, Olosopa dan Olosipa, membangun Nan Madol dengan bantuan sihir. Batu-batu itu, kata mereka, melayang sendiri ke tempatnya. Kesan mistis ini justru diperkuat oleh keheningan sejarah. Tidak ada catatan tertulis, dan suku Saudeler yang dipercaya membangun kota ini pun menghilang begitu saja. Para arkeolog memperkirakan Nan Madol dibangun sekitar abad ke-12 hingga ke-13, tetapi bahkan ini tidak pasti. Dalam Journal of Field Archaeology volume 24 tahun 97, Dr. David Hanlon menekankan kompleksitas sosial yang dibutuhkan untuk membangun Nan Madol tidak sesuai dengan tipikal masyarakat pulau kecil pada masa itu. Ini menantang teori migrasi tradisional di Pasifik. Lebih aneh lagi, Nan Madol dibangun tanpa fungsi pertanian. Tidak ada ruang budidaya besar. Kota ini tampaknya lebih bersifat spiritual dan administratif, pusat upacara, tempat para pendeta, penguasa, dan bangsawan tinggal. Sementara rakyat biasa tinggal di luar pulau buatan. Dalam buku Lost City of the Nan Madol karya James P. Delgado disebut bahwa kota ini adalah pusat kekuasaan mistik dan politik yang sengaja dipisahkan dari rakyat, seolah peradaban ini ingin mengisolasi elit mereka secara harfiah di atas laut. Namun misteri terbesar bukan hanya soal pembangunan, tapi soal kejatuhan. Mengapa ditinggalkan?
Nan Madol menurut catatan lisan jatuh bersamaan dengan kejatuhan dinasti Chaudelur yang dianggap terlalu kejam dan jauh dari akar spiritual. Penguasa terakhir mereka dikalahkan oleh Isoke Lekel, pahlawan setempat yang dianggap utusan para dewa. Tapi kenapa setelah itu tidak ada yang meneruskan kota ini? Kini Nan Madol ditelan waktu. Dinding-dinding batu masih berdiri, sebagian telah runtuh ke laut, sebagian lainnya ditumbuhi lumut dan terumbu karang. UNESCO menyatakan sebagai situs warisan dunia, tapi perairan dangkal dan korosi membuat pelestarian semakin sulit. Kota ini bukan hanya terkubur, tapi tenggelam perlahan. Yang membuatnya semakin menarik, tidak ada kota lain seperti Nan Madol di dunia. Arsitekturnya unik, metode pembangunannya tidak diketahui, dan fungsinya tidak sesuai dengan logika ekonomi atau militer. Ini bukan kota perang, ini bukan pelabuhan dagang, ini adalah monumen dari zaman yang kita belum pahami. Di dataran tinggi Andes berdiri reruntuhan kota yang tak bisa dijelaskan oleh pahat, palu, atau zaman. Batu-batu yang disusun dengan presisi mikron, ukiran langit yang menyatu dengan pergerakan bintang, dan tengkorak-tengkorak panjang yang tidak menyerupai kita. Tiahuanaco atau Tiwanaku adalah kota kuno yang terletak di dataran tinggi Bolivia, tepat di tepi Danau Titicaca, pada ketinggian lebih dari 3.800 meter di atas permukaan laut. Tapi bukan hanya ketinggiannya yang membuat kota ini misterius. Yang membuat para arkeolog dan sejarawan terdiam adalah bagaimana kota ini dibangun dan oleh siapa. Peradaban ini muncul ribuan tahun lalu, jauh sebelum Inca, dan meninggalkan jejak batu yang nyaris mustahil dijelaskan. Salah satu struktur paling ikonik adalah pintu matahari, Gateway of the Sun, sebuah monolit raksasa setinggi 3 meter dengan ukiran rumit yang menunjukkan tokoh dewa matahari dan pola astronomis. Peneliti independen seperti Arthur Posnanski, seorang arkeolog Austria Bolivia pada awal abad ke-20, mengklaim bahwa ukiran-ukiran itu bukan hanya hiasan, tapi bagian dari kalender astronomis yang sangat akurat, yang bahkan menyelaraskan diri dengan solstice dan pergerakan planet. Dalam bukunya Tiahuanaco, The Cradle of the American Man, Posnanski memperkirakan usia kota ini lebih dari 15.000 tahun. Meski para arkeolog modern cenderung lebih konservatif dan memperkirakan sekitar 500 hingga 1000 Masehi. Namun misteri tidak berhenti di sana. Situs Tiahuanaco dipenuhi blok-blok batu andesit dan diorit yang dipotong dengan ketepatan luar biasa. Banyak yang bertanya, bagaimana peradaban tanpa logam keras atau roda bisa memotong batu keras seperti diorit, yang hari ini pun sulit dipahat dengan peralatan modern. Batu Pumapunku, bagian dari kompleks Tiahuanaco, menjadi bukti terliar. Balok-balok batu itu memiliki alur dan sudut tersudut 90 derajat sempurna, seolah dipotong menggunakan teknologi industri atau sesuatu yang lebih dari itu. Ahli geometri dan arsitektur seperti Christopher Dunn, meski kontroversial, menggambarkan ketepatan ukiran di Pumapunku sebagai precision machining that would challenge a modern engineer, yang berarti pemesinan presisi yang akan menantang insinyur modern. Meski banyak pakar arkeologi tidak sepakat dengan asumsi Dan soal teknologi tinggi kuno, mereka pun belum bisa memberikan jawaban tuntas. Bagaimana metode pemotongan dan penyusunan batu itu dilakukan tanpa logam keras dan alat pengangkat berat? Tak kalah kebingungannya adalah keberadaan tengkorak memanjang yang ditemukan di wilayah sekitar Danau Titicaca dan Tiahuanaco. Meskipun ada kemungkinan itu hasil praktek deformasi kranial, di mana kepala bayi sengaja dibentuk memanjang secara budaya, beberapa peneliti termasuk Dr. Brian Foster menyatakan ada tengkorak-tengkorak yang tidak menunjukkan jahitan kranial normal yang biasanya ada pada manusia. Ia menyebut bahwa struktur tulangnya lebih tebal, volume otaknya lebih besar, dan mereka tidak sepenuhnya manusia. Tentu komunitas ilmiah masih memperdebatkan klaim ini. Banyak arkeologi menyatakan bahwa deformasi kranial adalah praktik umum di berbagai budaya, dari Afrika hingga Peru.
Namun tetap saja, kehadiran tengkorak-tengkorak tersebut di antara kota dengan presisi teknik ekstrim menambah lapisan keganjilan yang belum bisa dijelaskan penuh. Tiahuanaco juga merupakan simbol spiritual. Kota ini dianggap sebagai pusat dunia oleh budaya Andean kuno. Bahkan bangsa Inca yang datang jauh kemudian menganggap Tiahuanaco sebagai tempat kelahiran dewa Viracocha, pencipta langit dan bumi. Dalam tradisi lisan mereka, dewa-dewa turun dari langit dan mengajari manusia cara membangun kota dan hidup dalam harmoni dengan bintang. Satu teori menarik datang dari arkeoastronom Dr. Jose Luis Belmonte dari Spanyol. Dalam jurnalnya yang dipublikasikan di Archive Astronomy and Ancient Technologies tahun 2015, ia mencatat bahwa banyak struktur di Tiahuanaco tampaknya menyatu dengan siklus gerhana dan bintang Sirius, mirip dengan keterpautan astronomi di Mesir dan Mesopotamia. Apakah ini kebetulan atau bukti bahwa peradaban kuno jauh lebih terhubung dengan kosmis daripada yang kita bayangkan? Sekarang, Tiahuanaco menjadi reruntuhan sunyi, tapi misterinya masih berdengung di telinga arkeolog dan pemburu kebenaran kuno. Apakah ini benar-benar peradaban manusia biasa, ataukah warisan dari zaman atau entitas yang kini hanya bisa kita duga-duga? Bukan cuma kata, Jericho adalah tapak kaki sejarah itu sendiri. Berdiri saat dunia belum mengenal roda, tapi selalu jadi sasaran kehancuran. Dipuja, diperebutkan, lalu dibakar berkali-kali. Apa yang tersembunyi di balik tembok-tembok itu? Hingga darah terus ditumpahkan. Jericho bukan sekedar kota tua, ia adalah salah satu kota tertua yang pernah dihuni manusia secara terus-menerus. Setidaknya sejak 9.000 tahun sebelum Masehi. Terletak di lembah Yordan, Palestina modern. Jericho berdiri di wilayah subur dekat sungai Yordan, dikelilingi dataran gurun yang gersang. Di sanalah kehidupan bertahan, dan di sanalah pula sejarah menjadi abu. Bukti arkeologis dari Tel es Sultan, gundukan arkeologis yang menjadi situs utama Jericho, menunjukkan bahwa masyarakat di sana sudah membangun tembok kota dari batu sejak milenium ke-9 sebelum Masehi, jauh sebelum peradaban Mesopotamia dan Mesir naik panggung. Ini membuat Jericho menjadi salah satu kota bertembok tertua di dunia. Struktur dindingnya yang monumental disebut-sebut sebagai salah satu bentuk pertahanan pertama dalam sejarah urban manusia. Namun Jericho bukan hanya kota fisik, ia menjadi pusat spiritual dan simbolik dalam berbagai tradisi agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam kitab suci Yahudi dan Kristen, Jericho adalah kota pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama. Kisah runtuhnya tembok Jericho oleh tiupan sangkakala dalam kitab Yosua menjadi salah satu momen paling dramatis dalam narasi keagamaan, memperlihatkan bahwa kekuatan ilahi bisa merobohkan benteng terkuat sekalipun. Tapi apakah kisah itu hanya mitos? Menurut arkeologi Inggris Kathleen Kenyon yang memimpin penggalian besar-besaran di Jericho pada tahun 1950-an, tembok kota memang benar pernah runtuh dan terbakar pada suatu masa antara 1550 hingga 1510 Masehi. Namun dia menemukan bahwa keruntuhan itu terjadi ratusan tahun lebih awal dari waktu yang diasumsikan oleh narasi biblis. Artinya, meski tembok runtuh, penyebabnya bisa saja gempa bumi, fenomena umum di wilayah itu, bukan pasukan atau tiupan sangkakala. Walau demikian, Jericho tetap jadi simbol kota yang terus-menerus dibangun dan dihancurkan. Kota ini mengalami setidaknya 20 kali kehancuran besar dan rekonstruksi. Menurut hasil stratigrafi lapisan tanahnya, dalam setiap lapisan ditemukan bekas pembakaran, reruntuhan dinding, dan perubahan drastis dalam arsitektur. Mengapa kota ini tak pernah dibiarkan mati? Beberapa ahli menilai lokasi Jericho yang strategis menjadikannya rebutan. Ia adalah oase di tengah jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Mesir,
Mesopotamia, dan Levant. Tapi yang lebih menarik, dalam berbagai dokumen dan narasi kuno, Jericho kerap disebut sebagai gerbang menuju tanah suci, tempat awal perjalanan spiritual dan peperangan keimanan. Tak heran jika kota ini selalu berada dalam konflik bukan hanya militer, tapi metafisik. Lebih dalam lagi, ada teori bahwa Jericho menyimpan artefak dan simbol keagamaan kuno yang sangat tua, bahkan lebih tua dari monoteisme. Dalam penggalian Canyon dan timnya, ditemukan menara batu setinggi 8 meter dari zaman Neolitik yang usianya diperkirakan 11.000 tahun. Fungsinya masih misterius. Beberapa pakar seperti arkeolog Israel, Ronnie Rich, percaya menara itu adalah bagian dari sistem pertahanan atau simbol keagamaan purba, mungkin untuk ritual pemujaan langit atau arwah leluhur. Teori yang lebih berani datang dari Dr. Joseph Kervinkel dari Hebrew University yang berspekulasi bahwa Jericho mungkin menyimpan jejak kultus kematian dan kebangkitan dari zaman prasejarah, yang kemudian diadopsi dalam bentuk-bentuk baru oleh agama-agama besar setelahnya. Jika benar, maka Jericho bukan hanya tempat berdarah, tapi tempat kelahiran makna. Anehnya, meskipun kota ini begitu tua dan penting, peta-peta kuno sering menghilangkan atau menggambarkannya secara simbolik, bukan sebagai kota nyata. Dalam peta Madaba dari abad ke-6 Masehi misalnya, Jericho digambarkan dengan simbol palem dan emas, bukan dengan sketsa bangunan. Apakah itu pertanda bahwa Jericho bukan sekadar kota, tapi mitos hidup yang terus bertahan? Kini reruntuhan Jericho diam membisu di bawah matahari Palestina. Tapi jika kamu berjalan di antara batu-batunya dan memejamkan mata, mungkin kamu akan mendengar bukan suara perang, tapi doa-doa purba yang pernah dikubur bersama darah dan debu. Di kaki pegunungan Zagros berdiri kota yang dulunya memegang dunia dalam genggamannya, Persepolis. Tapi dalam satu malam, nyala obor membakar marwah ribuan tahun. Apakah itu balas dendam Alexander atau pengorbanan terakhir bagi dewa-dewa Persia? Persepolis dalam bahasa Persia kuno disebut Parsha, adalah mahakarya dari Kekaisaran Kemenia yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Darius I. Kota ini bukan hanya pusat administratif, tapi juga sebuah monumen megah spiritual dan simbol kekuasaan Persia atas dunia. Terletak di Iran Selatan, Persepolis dibangun bukan karena kebutuhan ekonomi, melainkan sebagai panggung upacara kenegaraan dan perayaan religius, terutama perayaan Nowruz, Tahun Baru Persia. Di balik gerbangnya yang agung yang dijuluki Gate of All Nations berdiri istana dan aula upacara dengan relief luar biasa. Setiap dindingnya menceritakan dunia multi-etnis Kekaisaran Persia, Mesir, Media, Babilonia, Lydia datang membawa persembahan kepada raja di raja. Sejarawan Yunani Herodotus bahkan menyebut Persepolis sebagai pusat segala kekayaan dunia. Dan memang menurut arkeolog seperti Aaron Harvard, banyak benda berharga ditemukan di reruntuhannya. Emas, gading, ukiran, batu permata, dan tulisan-tulisan dalam berbagai bahasa kuno. Namun di puncak kejayaannya, Persepolis dibakar dalam satu malam oleh Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi. Kronik sejarah menyebutkan bahwa Alexander mabuk setelah berpesta, dan dalam keadaan euforia, ia mengikuti saran kekasihnya, Thais, untuk membakar istana sebagai pembalasan atas penjarahan kota Athena oleh Xerxes, Raja Persia sebelumnya. Tapi benarkah sesederhana itu? Sebagian sejarawan meragukan versi tersebut. Menurut Robin Landfox, sejarawan Oxford dan penulis biografi Alexander, pembakaran itu bukan hanya tindakan emosional. Ada kemungkinan besar Alexander ingin menghapus simbol dominasi Persia dan memutus kesinambungan legitimasi Kekaisaran Achaemenida. Dengan membakar Persepolis, ia mengirim pesan, zaman Persia telah berakhir. Lebih misterius lagi, arkeolog Iran seperti Dr. Shahroh Rajmu
dari British Museum mencatat bahwa pembakaran Persepolis terjadi secara terencana. Api tidak meluas sembarangan, tapi justru membakar titik-titik upacara dan pusat dokumen administratif. Apakah ini benar-benar kesalahan mabuk atau penghapusan ritual? Ada teori bahwa pembakaran ini adalah semacam pengorbanan api untuk mengakhiri era Persia dengan ritus. Dalam kepercayaan Zoroastrianisme, agama resmi Kekaisaran Achaemenid, api adalah elemen suci, lambang pencerahan dan kemurnian. Kenyataan bahwa tidak ada perlawanan berarti saat Alexander tiba di Persepolis juga memperkuat misteri ini. Padahal kota itu punya kemampuan pertahanan yang mumpuni. Apakah para penjaga telah meninggalkannya, ataukah kota itu memang telah disiapkan untuk diakhiri? Arkeolog Chen Pellet menyebutkan bahwa banyak dokumen kerajaan sudah dipindahkan sebelum kebakaran, seolah-olah Persepolis memang ditinggalkan, bukan direbut. Ironisnya, Alexander sendiri kemudian menyesal atas tindakan tersebut. Dalam beberapa catatan Yunani diceritakan bahwa ia berduka di reruntuhan Persepolis dan memerintahkan pembangunan makam dan perlindungan terhadap sisa-sisa yang ada. Penyesalan ini membuka pertanyaan, apakah Alexander menyadari bahwa ia telah membakar lebih dari sekadar istana? Mungkin ia membakar warisan dunia. Kini reruntuhan Persepolis menjadi situs arkeologi UNESCO, namun tetap menyimpan aura sunyi yang dalam. Pilar-pilar batu menjulang seperti nisan raksasa, mematung di tengah padang tandus. Tak ada lagi musik Nauruz, tak ada lagi prosesi kerajaan, hanya bayangan sejarah dan sisa nyala api yang tak pernah benar-benar padam dalam ingatan umat manusia. Di tengah padang gurun yang sunyi, Pharaon Akhenaten pernah menantang 2000 tahun tradisi Mesir dengan satu keputusan berani, menyembah hanya satu Tuhan. Ia membangun kota suci, Akhetaten. Tapi tak lama setelah wafat, kota itu dihancurkan, namanya dihapus dan ajarannya dianggap kutukan. Di antara semua Firaun Mesir, Akhenaten adalah yang paling aneh atau paling berani. Ia bukan hanya mengubah kepercayaan Mesir, tapi mendobrak fondasi spiritual, politik, dan budaya yang sudah mengakar selama ribuan tahun. Saat naik tahta sekitar tahun 1353 sebelum Masehi, Mesir tengah berada dalam puncak kemegahannya. Namun Akhenaten tidak tertarik memuja Osiris, Isis, Anubis, atau Horus, dewa-dewa utama bangsa Mesir. Ia hanya mengakui Aten, cakram matahari, sebagai satu-satunya Tuhan. Langkah itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga menakutkan. Akhenaten memerintahkan pembangunan sebuah kota baru, jauh dari pusat kekuasaan di Thebes dan Memphis. Kota itu diberi nama Akhetaten, yang berarti Horizon of the Aten, sebuah tempat suci yang khusus dibangun untuk memuja sang Tuhan Tunggal, Aten. Kota itu dibangun di lokasi yang belum pernah dihuni sebelumnya, sebuah gestur simbolik. Segalanya dimulai dari nol. Dalam waktu singkat, Akhetaten menjadi pusat spiritual dan politik Mesir. Arsitekturnya unik, kuil-kuil tak lagi gelap dan misterius seperti kuil tradisional Mesir, tetapi terbuka terang oleh sinar matahari. Relief dan seni visual di dinding kota menggambarkan Akhenaten dan keluarganya dalam pose-pose realistis, jauh dari gaya kaku para Firaun sebelumnya. Ia dan permaisurinya, Nefertiti, muncul dalam citra manusiawi, menyentuh anak-anak mereka duduk bersantap bersama, seolah ia ingin berkata, "Aku bukan dewa, aku hamba Tuhan sejati." Namun ide itu adalah revolusi berbahaya. Kaum pendeta Amun, kasta spiritual paling kuat di Mesir, melihatnya sebagai ancaman. Dewa-dewa tradisional dilenyapkan dari kuil-kuil. Kekayaan dan kekuasaan para pendeta menguap. Sistem kepercayaan yang menopang kerajaan Mesir selama ribuan tahun runtuh seketika, digantikan oleh monoteisme radikal yang terasa asing dan menakutkan. Setelah Akhenaten wafat, semua berubah secepat kedatangannya.
ia digantikan oleh anaknya yang masih sangat muda, Tutankhaten, yang segera mengganti namanya menjadi Tutankhamun, mengembalikan ibadah kepada Amun dan memindahkan ibu kota kembali ke Tebes. Tidak hanya itu, kota Akhetaten ditinggalkan dan dihancurkan. Nama Akhenaten dihapus dari prasasti dan ajarannya dilarang. Bagi Mesir, ia dianggap bid'ah atau lebih buruk, pengkhianat peradaban. Para arkeolog menyebut kota ini sebagai Tel El Amarna, dan gaya arsitektur serta seninya dikenal sebagai Amarna Style. Penggalian oleh Flinders Petrie dan Sir William Mather Flinders di awal abad ke-20 menemukan fondasi kota yang masih tertata rapi, termasuk Kuil Aten, istana kerajaan, dan rumah-rumah pejabat tinggi. Banyak surat dari para raja lain juga ditemukan, dikenal sebagai Amarna Letters, membuktikan bahwa Akhetaten sempat menjadi pusat diplomasi dunia kuno. Namun misterinya belum selesai. Banyak ilmuwan dan teolog menduga bahwa ajaran Akhenaten adalah cikal bakal monoteisme yang kelak mempengaruhi Yahudi, Kristen, dan Islam. Sigmund Freud dalam bukunya Moses and Monotheism bahkan berteori bahwa Musa adalah pengikut Akhenaten yang melarikan diri saat ajaran Aten dibasmi. Walau teori ini kontroversial, ia menunjukkan seberapa besar jejak spiritual Akhenaten meski coba dihapus dari sejarah. Hingga kini, kota Akhetaten berdiri setengah terkubur di padang gurun Mesir. Tak ada turis, tak ada penjaga, hanya angin dan reruntuhan sunyi yang menyimpan bisikan ajaran yang pernah menggetarkan kerajaan. Kota ini bukan hanya dikubur oleh pasir, tapi oleh ketakutan kolektif atau sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami. Seorang Firaun yang menyembah satu Tuhan dalam dunia dewa-dewa yang saling berebut langit.